Welcome to Okayama Airport. Hari ini aku bakal review Okayama Airport secara lengkap. Tonton sampai habis ya. Hai Besti. Kalian kalau pulang dari Jepang lewat Haneda, Narita, Nagoya, Kansai. Nah, kalian harus tahu nih, ada satu airport lagi yang bisa kalian pakai tempat untuk pulang ke Indonesia, yaitu Okayama Momotaro Airport. Nah, lokasinya ada di Okayama, kurang lebih naik mobil dari Osaka itu kisarannya sekitar 2 jaman. Seperti apa airportnya? Nah, kita bakal report buat kalian. Nah, buat aku hari ini naik China Eastern itu dapat kurang lebih harganya 3 jutaan dengan bagasi 23 kilo dikali 2. Bagasinya banyak banget. Nah, kayak gimana aku bakal report hari ini. Sebelum itu kita lihat yuk jalanan menuju ke Okayama Airportnya seperti apa. So guys, ini aku lagi di jalan ya. Nah, ini aku tinggal ke kanan aja. Sebentar lagi udah mau sampai ke Okayama Airport. Nah, di sini tuh nggak ada akses kereta ya, jadi memang hanya bisa dengan bus dan juga mobil aja nih. Nah, kebetulan aku datang di bulan 11, jadi kurang lebih mau habisnya Momiji lah atau autumn gitu. Nah, ini kita akan masuk ke areanya seperti ini. Nah, ini tempat ngedropnya ya, jadi yang ada payungnya ini itu adalah tempat ngedrop mobil umum. So guys, aku udah nyampe di Okayama. Nah, ini itu ada international arrival. Kalau kalian nyampe di situ, tuh ini tempat-tempat naik bus ya di sebelah sana. Nah, ini kalau kalian mau beli tiket Limjin Bus itu tiket kalau kamu mau beli untuk pergi ke Okayama kotanya dari airport. Nah, seperti ini. Terus ada taksi. Nah, kita hari ini berangkat, kita naik di International Dispatcher. Di sini yang bisa tuh adalah Korean, China Eastern, Hong Kong Airlines, sama Tiger Air. Di sini udah ada taksi yang standby. Nah, di pojok sana itu ada domestic arrival dan juga di sana itu adalah yang domestik untuk keberangkatan. Jadi kalau di kanan tuh yang domestik, yang di kiri itu tentang internasional. So, sesuai dengan map, jadi di kanan, di bagian kanan itu adalah bagian domestic check-in. Jadi check-in ada di lantai 1 di kanan. Kalau yang internasional itu ada di kiri, samping kiri. Jadi domestik dan internasional tuh lumayan dekat ya lokasinya. Tentang internasional, nah kita akan masuk. Di lantai 1 langsung itu ada tempat untuk check-in, jadi buat kalian check-in tuh di sini dulu ya. Nah, ini adalah tempat check-in internasional. Nanti di situ juga ada scan bagasi kalian langsung di sini. Di sini dulu ya. Nah, di lantai 1 ya. Ini maaf habis check-in untuk ini. Ini tampilannya. Terus di sini ada locker desk dan juga sini juga ada coin locker ya. Kalian tahu. Tempat satu sendiri itu ada family mart. Ini benar-benar kecil banget ya, tuh airportnya cuma segini doang penerbangannya. Pengembangan ini domestik ya, ini kita udah masuk di yang domestik. Karena untuk tarik uang dan juga rental mobil seperti itu tuh check-in lobbynya untuk domestik. Sekarang kita akan naik ke atas ya karena kecil banget. Nah, ini dia tempat rental mobil. Nah, ini buat kalian yang mau rental mobil bisa di sini. Nah, dari domestik kita balik lagi ke inter. Nah, kita mau check-in dulu untuk penerbangan kita. Jadi kita antri di lantai 1 yang tadi aku liatin itu ya. Oke, tadi aku udah selesai check-in. Jadi sekarang aku bakal ke lantai 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk Okayama Airport sendiri itu totally ada 3 lantai. Jadi seperti tadi yang udah kalian lihat, lantai 1 itu untuk check-in, lantai 2 itu untuk keberangkatan, jadi lounge keberangkatan, dan lantai 3 itu ada observation deck.
Nah, ini adalah contoh map dari Okayama Airport yang lantai 2. Jadi masih sama ya guys, di kanan itu adalah domestik, di kiri itu adalah internasional. Di lantai 2 sendiri itu ada beberapa restoran. Nanti kita akan kasih lihat kayak gimana sih restoran-restoran yang ada di Okayama Airport. Oke, ini kita udah sampai di lantai 2. Jadi kalian bisa disambut. Yang pertama itu restoran udon, di depannya lift. Nah, untuk internasional kalian tinggal belok ke kanan aja. Nah, kita mau belok ke kiri dulu karena kita mau lihat kayak gimana sih. Karena kalau kalian yang mau lihat resto itu ada di kiri ya. Jadi kalian tinggal ke kiri aja. Nah, di kiri itu yang pertama kalian bisa lihat ada tempat beli oleh-oleh di sini. Terus depannya ada vending machine. Jadi kalian yang mau beli minuman itu bisa di vending machine. Nah, di sini ada restoran juga yang ini western food. Nah, setelah itu kalian bakal nemuin domestic gate di sini. Nah, jadi memang kalau ke kiri itu memang khusus domestik ya, seperti yang tadi aku info di sebelah kanan. Karena ini aku balik arah, jadi makanya di kiri. Nah, di paling pojok sendiri itu akan ada 2 restoran lagi. Jadi ada restoran ramen. Nah, ini restoran yang spesial menyajikan Okayama ramen, dan juga ada toko roti terkenal San Maruku. Itu enak banget loh croissantnya, rasa coklat. Jadi buat kalian yang ke Jepang, wajib banget coba. Nah, untuk airportnya sendiri tuh kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kecil banget dan jauh banget. Mungkin berapa persennya dari Narita ya. Benar-benar kecil banget airportnya. Jadi buat kalian yang males jalan, oke juga nih di Okayama. Jadi compact gitu. Nah, ini dia beberapa oleh-olehnya. Nah, di sini tokonya lumayan luas ya. Nah, tadi kita udah ke lantai 2, sekarang kita ke lantai 3. Seperti apa sih lantai 3 di Okayama International Airport? Ini adalah detail map dari lantai 3, ada observation deck dan juga ada sky garden. Seperti apa sih? Yuk kita naik. Oke, ini dia lantai 3-nya. Jadi ada kayak toilet ya, toilet cewek cowok ada. Terus di sini ada kayak lounge di kiri nanti. Ini juga ada foto-foto dari pesawat-pesawat yang mendarat di Okayama Airport tuh. Jadi kalian bisa lihat tuh. Nah, di kiri ini ada lounge. Nah, terus kalau kalian lurus itu ada, kalian bisa lihat observation deck. Nah, selain itu kalian juga bisa main juga di situ. Tuh seperti itulah kurang lebih. Jadi di luar gitu ya. Konsepnya di garden gitu, sambil kalian bisa lihat pesawat yang mau berangkat ataupun landing gitu. Nah, karena aku udah mau berangkat dan aku buru-buru, jadi sampai sini dulu report aku tentang Okayama. Buat kalian yang mau coba penerbangan dari sini, boleh banget kalian cobain dari Okayama berangkat, karena nggak terlalu gede, jadi kalian lebih mudah. Kurang lebih itu kalau aku bayangin seperti di airport Labuan Bajo. Sekian deh, dadah. Oke, sebelum kita tutup, kita mau kasih tau ke kalian rekomendasi makan di Okayama Airport. Jadi aku makan di Okayama Airport tuh di restoran ini ya guys. Jadi kalau kalian lihat tadi tempat domestik berangkat itu, jadi kalian tinggal lurus dari situ, ada namanya Chikuho Ramen Yamagoya, dekat dengan toko roti dari San Maruku tadi ya, croissant tadi. Nah, kenapa aku pilih restoran ini? Karena restoran ini nih menyajikan yang namanya ebi mesi. Itu adalah nasi goreng ala Okayama dan juga hormong ramen. Jadi ini ramen yang ada dengan usus dari sapi. Nah, seperti apa sih rasanya? Yuk kita akan coba. So guys, aku udah mesen barusan itu yang ebi gohang atau nasi udang sama ebi mesi, nasi udang sama udon yang ada hormon atau kayak apa sih namanya, ususnya sapi. Nah, ini seperti ini nasi ebinya warnanya hitam ya, kayak nasi goreng gitu. Terus ada sup sama ada kimchi dan ada potato sama. Nah, seperti ini dia tampilannya. Seperti ini gambarannya. Harganya itu ini guys,
Tuh harganya kalau yang Ebi Messi itu 1.380, kalau yang hormon udon sama 1.180. Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, ini tadi Ebi Messi yang warna hitam ini, dan ini adalah hormon ramen. Jadi dia tipenya itu nasi hitam yang atasnya ada telur. Terus untuk yang ramennya dia tuh lebih ke ramen tebal gitu, sama dalamnya ada hormon atau usus sapi. Nah, kita bakal coba seperti apa. Nah, ini juga aku order gyoza. Itadakimasu. So, kita bakal cobain dari yang pertama. Panas ya lumayan. Ini adalah hormon udon. Nah, sorry ya tadi aku bilang ramen, tapi ternyata ini adalah udon. Nah, hormon udon sendiri itu adalah salah satu makanan khas dari Okayama. Nah, ini adalah udon yang dibuat dengan goreng. Jadi kayak digoreng, udon goreng gitu, yang dicampur dengan hormon alias jeroan sapi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini lumayan, nanti aku kasih lihat ya detailnya. Itu akan ada jeroan besar-besar. Jadi buat kalian yang suka jeroan-jeroan mungkin akan suka di sini. Tuh. Seperti ini adalah hormon udon. Nah, selain hormon udon, yang lagi satu nih ala-ala Okayama itu adalah Ebi Messi. Nah, Ebi Messi ini kalau kalian lihat apa nih, nasi goreng angus? Bukan. Atau mungkin kalian pikir tinta cumi. Nah, bukan. Ini adalah saus khusus yang digunain, yaitu dari demi glaze dan juga karamel yang digunakan untuk membuat nasi goreng ebi ini atau nasi goreng udang. Makanya jadinya warnanya hitam. Nah, kita akan coba kayak gimana sih rasanya khas dari makanan Okayama. Oke, kita akan bagi dulu ya nasi gorengnya. Nah, buat kalian yang mungkin yang mau bagi-bagi makan atau apa, namanya di sini adalah torizara. Jadi ini adalah piring yang biasa digunain untuk kalian mau bagi-bagi gitulah, sharing plate gitu misalnya. Nah, itu namanya biasa dipanggil torizara. Seperti inilah tampilannya. Tuh. Nah, ini setelah aku bagi ya guys, jadi benar-benar hitam banget, hitam pekat banget. Nah, aku udah penasaran banget kayak gimana sih rasanya. Apakah ini rasanya seperti saus kecap atau kayak gimana? Nah, kita akan coba. Nah, ini aku akan coba apakah rasanya seperti tinta cumi atau gimana. Nah, ternyata rasanya itu lebih dominan manis ya guys. Jadi kayak manis, terus ada lumayan ya baunya kayak ada smoky, terus ada bau kayak rempah-rempah gitu, kuat kayak kare gitu. Jadi kayak kare manis lah. Ini ada juga ada ebinya, dan aku suka di sini banyak ebinya ya di dalamnya. Nah, oke lah, tapi buat kalian yang nggak terlalu suka manis kayak aku, mungkin kayak rada aneh sih rasanya. Karena nasi goreng yang ada rasa karamel, terus dia juga ada rasa dari bau kari gitu. Jadi kompleks lah rasanya. Jadi kalau kalian ke Okayama, better coba deh, karena ini nggak bisa kalian temuin di tempat lain. Oke, next kita bakal cobain hormon udon. Nah, ini adalah tampilannya setelah aku bagi ya. Jadi ada udon dan juga hormonnya udah aku taruh di piringku. Nah, seperti apa rasanya? Yuk kita cek. Nah, kita sebelum coba, kita coba baunya. Aku pikir bakal amis gitu ya, bau jeroan, ternyata enggak loh guys, bener-bener Dan ini aku rasain udongnya lembut. Nah, ini jeroannya ya. Dan dia tuh ada rasa kayak miso-miso. Jadi kayak udon digoreng dengan miso. Hormonnya juga aku rasa bakal alot dan juga susah dikunyah. Ternyata bener-bener enak banget. Jadi buat kalian yang mungkin nggak suka dengan hormon atau apa sih bahasa Indonesianya, lupa aku, usus sapi, jadi kalian harus ke Okayama buat nyobain usus sapinya, karena bener-bener nggak bau amis dan juga dia itu nggak alot, jadi enak banget ya. Buat kalian yang bener-bener ke Okayama, wajib banget cobain hormon udongnya. Karena ini ada teksturnya itu bener-bener kompleks. Jadi ada rasa udonnya itu yang lembut, terus ada yang kenyal-kenyal dari hormonnya, dan juga ada campuran dari toge, terus ada juga kyabetsu atau kol. Jadi ada kayak rasa crunchy gitu di dalamnya. Enak banget. Next aku mau cobain gyozanya. Jadi aku mau buka sausnya dulu. Nah, ini dia gyozanya. Jadi enak ya, bawahnya udah bener-bener terpanggang dengan oke, dan atasnya masih lembut. Wow, pas banget tingkat kematangannya di sini. Tuh kok kalian lihat. Oke, kita coba gyozanya. Jadi kita kasih dulu saus gyozanya. Kita makan.
Kalau kalian lihat itu ada yang muncrat, sorry ya, itu menandakan bahwa gyozanya itu benar-benar juicy banget. Jadi sampai nikujiru namanya, jadi kayak kuah nikunya atau dagingnya itu kuah. Nah ini tentu aja kalau di Jepang itu ada miso soup ya. Jadi ya rasanya sih umum ya seperti miso soup pada umumnya. Jadi nggak ada yang spesial sih menurutku yang ini. So ini udah habis semua ya makananku. Wow, benar-benar kenyang banget dan enak banget. Nah di sini juga bisa pesan lewat touch panel dan di sini kelihatan juga harganya berapa kita totalnya. Habisnya 3.739 untuk 2 menu itu. Wow, gimana, worth it nggak guys? Kalau aku sih worth it banget ya buat kalian nyobain makanan khas Okayama, terutama yang ada di airport, karena biasanya kan di airport tuh mahal tuh, tapi menurutku ini harganya masih worth it dan wajib banget kalian coba kalau kalian lagi nunggu flight kalian di Okayama Airport. Oke, kita bakal bayar. Kalian tinggal ke kasir, jadi kalian tinggal bayar sendiri aja. Jadi kalian tinggal scan receipt yang dikasih, terus kalian bisa bayar juga pakai card di sini, jadi nggak cuma cash saja. Enak banget kan? Oke, aku udah nyampe juga ini di tempat aku harus berangkat dari internasional. Nah ini tempat nunggunya ya. Nah buat kalian yang mau berangkat internasional, kalian tinggal tunggu di sini. Terus juga kalian bisa ambil foto. Terus ini juga ada yang jual merchandise. Nah, buat kalian yang dari lantai 1 bisa langsung naik lewat sini juga, ada eskalator. Nah, nanti di sini akan ada security check, terus ada juga imigrasi, baru kalian sampai di tempat kalian boarding. Nah, di sini karena flightnya nggak terlalu banyak, jadi kelihatan di sini flight mana yang udah boleh masuk. 12.30 itu adalah flightku, jadi aku akan masuk ke dalam. So guys, aku udah selesai tadi periksa bagasi dan juga proses dari imigrasi. Di sini itu masih manual ya, jadi cuma satu line gitu dan nggak boleh bawa air juga sama. Jadi kalian nanti diperiksa waktu naik nanti ke lantai 2 itu kalian bakal lewatin pemeriksaan cek bagasi. Terus setelah dicek, habis itu nanti kalian akan lewatin imigrasi. Nah imigrasinya sendiri itu cuma satu orang aja ya di situ. Nah jadi kalian harus ngantri seperti itu ya. Jadi nah di dalam sini tuh di sana. Nah itu tuh ada tempat untuk belanja, jadi di situ bisa ada duty free shop juga, cuma kecil ya, jadi nggak terlalu banyak. Aku mau nyari masker juga nggak ada di situ, jadi ada baiknya kalian siapin masker kalau kalian itu lagi berangkat dari Okayama. Terus di sana banyak kan tuh makanan, terus kosmetik, terus parfum kayak gitu tuh banyak di situ. Jadi buat kalian yang mau beli oleh-oleh masih bisa di dalam. Nah untuk ruangannya ini cuma jadi kayak satu pesawat satu gitu ya guys. Dan bad newsnya adalah pesawatku kan berangkat jam 2 terus delay 40 menit, jadi baru berangkat 2.40 karena sebenarnya pesawatnya udah datang, cuma karena Shanghai Airport itu lagi rame jadi diundur lagi. Mereka jadi atur jadwalnya supaya nanti pas nyampe itu udah dapat tempat untuk nyampe kayak gitu. Sedangkan nih next flight aku itu bentar ya, aku itu berangkat itu harusnya jam 2 dan nyampe di Shanghai itu 15.35. Terus aku berangkat lagi tuh 17.25. Jadi aku punya waktu transit itu 1 jam 50 menit. Sedangkan ini udah delay 40 menit. Nah, kayak gimana aku berhasil transit atau aku bakal nginep di Pudong Shanghai Airport? Nah, tunggu dulu ya jawabannya nanti. Ikutin terus kita sampai akhir. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bestie, see you!